Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah, di malam Jumat, kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju Masjid Nurul Jannah dalam rangka thalabul ilmi, yang mana kita semua tahu langkah-langkah ke majelis ilmu adalah langkah-langkah yang akan memudahkan kita semua untuk menuju surganya Allah. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Hadis ini hampir selalu dibaca oleh amir majelis dalam setiap pekannya untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya menuju majelis ilmu, yang mana dari hadis tadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apakah kita tidak tergerak hati kita, ataukah tidak cukup hadis ini untuk memotivasi kita semua untuk lebih giat, lebih rajin dalam menuntut ilmu? Karena dengan semakin giat, maka insya Allah akan semakin mudah pula kita masuk ke dalam surganya Allah kelak di yaumil kiamah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Ikhwan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sunnah-sunnah keseharian, yang mana amalan sunnah ini kalau kita kerjakan maka akan bernilai pahala yang sangat besar. Pada malam hari ini kita sampai ke bab yang ke-16, yakni tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah fajar. Yang disebut sholat sunnah fajar adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh, atau sholat sunnah fajar bisa dikatakan adalah sunnah qobliyah subuh. Hukum sholat sunnah ini adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan senantiasa menjaganya
dan tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Akan tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Sampai-sampai pernah ada riwayat suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat sedang dalam perjalanan dari medan perang. Setelah meniti perjalanan amat jauh di tengah malam, maka Rasulullah beristirahat di suatu tempat. Karena saking lelahnya Rasulullah dan para sahabat, mereka semua langsung tertidur malam itu juga. Sampai-sampai yang membangunkan mereka semua, Rasulullah dan para sahabat, adalah matahari yang telah menyinari mereka. Kemudian Rasulullah terbangun, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan adzan. Setelah selesai adzan, Rasulullah mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu. Baru setelah itu sang muadzin diminta untuk mengumandangkan iqamah. Baru setelah itu sholat subuh ditegakkan. Itulah arti penting bagi Rasulullah tentang sholat sunnah fajar ini. Sampai-sampai tatkala beliau kesiangan pun, sholat sunnah fajar ini beliau kerjakan terlebih dahulu sebelum sholat subuh. Lalu apa keutamaannya sehingga Rasulullah seperti menjaga betul sholat fajar ini? Sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dunia seluruhnya. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Keduanya lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Dan juga hadis yang berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'im minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri. Tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga amalan nafilah dengan begitu kuatnya melebihi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla subhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah keutamaan sholat sunnah fajar. Jadi nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka seyogyanya kita berusaha keras untuk bisa menjaga sholat sunnah fajar ini. Jangan sampai kita tinggalkan
walaupun sekali saja. Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat yang beliau juga terbiasa sholat qobliyah ini. Pada hari itu beliau bangun kesiangan. Artinya beliau bangun dan tidak bisa melaksanakan sholat sunnah fajar ini. Kemudian setelah sholat subuh selesai dilaksanakan, sahabat tadi berdiri kembali untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau sholat subuh setelah subuh? Sahabat tadi menjawab, sesungguhnya aku terbiasa melaksanakan sholat qobliyah subuh, dan pada hari ini saya terlewat, maka apa yang tidak bisa aku kerjakan sebelumnya, aku kerjakan setelahnya. Rasulullah diam, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kemudian ini menjadi dalil bagi para ulama bolehnya mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh jika terlewat. Ini khusus bagi orang-orang yang terbiasa. Nah, kalau setiap hari kesiangan dulu, nah itu tidak pantas qobliyahnya ditukar setelah ba'da subuh. Saya dong, jangan dulu saya mah. Tetapi ya sudah subuh. Sesekali, dia sekali, tidak sekali, gitu kan. Sholat subuhnya di masjid, tapi sudah dari di rumah nggak bisa. Nah, Bisa. Nyampe kan lu ke masjidnya, komatnya. Masjid nih, mulai subuh nih, kan kita sholat subuh di masjid nih. nah, Kita ngobrolnya kita nggak keburu kan, kita udah sholat subuh jemaah. Terus kita ngobrol di rumah, itu ngobrol gimana? nah itu teknis saja sebenarnya, karena kalau kita kerjakan sunnah Allah suatu amalan ini di suatu tempat yang belum tahu ilmunya, ini juga akan menjadi fitnah bagi masjid tersebut, gitu kan. Mas, bentar, maaf. Jadi kayak saya nih di rumah azan selesai. Mau beli itu apa? Qobliyah subuh, Nah, begitu kelar, saya langsung berangkat karena dekat masjidnya. masih keburu. Sering, iya masih keburu. Iya. Begitu. Iya, kalau tadi kan nggak apa-apa. Maksudnya umat di itu Udah keburu. Ya kalau nggak keburu lebih baik di tadi. Saya Kalau seperti kisah sahabat tadi, kita praktekkan di tempat kita, mungkin akan jadi fitnah. Jadi omongan masyarakat, gitu kan. Itu kok orang sholat sudah setelah subuh, gitu kan. Pasti jadi omongan. sama ditutup pintunya mas saya. Nah, itu kalau pengen menghindari ya di rumah atau di tempat tersembunyi. Jangan di tempat khalayak. Sering saya begitu. Ya karena tadi sahabat tadi pun jadi pertanyaan para sahabat yang lain, gitu kan. Karena ada Rasulullah yang bertanya, nah akhirnya juga seperti itu. Karena kisah ini tidak semua orang tahu, dan terkadang kita tidak mau tabayun seperti Rasulullah tadi, menanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa setelah subuh sholat lagi 2 rakaat. Nah kita kan kadang hanya mencat di belakang, dia sholat lagi setelah subuh, tidak pernah menanyakan dia sholat apa sebenarnya. Makanya kalau kita ragu tentang sesuatu yang dikerjakan orang lain, tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Jangan tanya kepada orang lain. Ini kasus kayak apa? Kayak begini nih. Ketika datang ke masjid, jebret aja. Azan udah kelar. Nah, suruh masuk dulu atau sunnah fajar. Oke. Tadi tentang sholat sunnah fajar atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah,
Itu adalah dua sunnah yang sangat ditekankan Rasulullah. Tahiyatul masjid pun juga sangat ditekankan. Sampai-sampai Rasulullah dikala sholat Jumat sedang berkhutbah, sahabatnya datang langsung duduk, itu diingatkan, bangun kamu sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Nah, lalu bagaimana jika kita datang ke masjid di waktu subuh, adzan udah selesai, kita dahulukan tahiyatul masjid apa sholat qobliyah subuh. Nah, yang namanya sholat tahiyatul masjid itu hanya penamaan dari para ulama, tidak ada spesifik khusus. Rasulullah menyebut sholat tahiyatul masjid. Nah, yang masyhur adalah yang kami pahami, janganlah kamu duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Nah, ini dipahami oleh para ulama bisa sholat apa saja, termasuk sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah itu sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Seperti itu. Ini satu lagi ya, kalau yang saya dengar itu kalau di Mekah itu kan kalau biasanya kan kalau kita kan di masjid kan 2 rakaat sholat. Kalau itu enggak tawaf. Berarti ya memang benar fungsi tadi, bukan tahiyatul masjid yang bisa fajar atau yang lainnya. Iya. Kalau di Mekah itu tawaf. Iya, penghormatannya tawaf. Iya. Bukan bang, bukan maksudnya bukan yang itu. Jadi coba. Oke. Kalau waktunya panjang, keburu, silahkan kerjakan dua-duanya. Ya, maksudnya tahiyatul masjid dikerjakan, qobliyah subuh juga dikerjakan. Silakan, nggak masalah. Kalau keburu, waktunya keburu. Tapi kalau tidak keburu waktunya, itu saran saya lebih baik qobliyah subuh niatnya. Karena sudah mencukupi untuk tahiyatul masjid qobliyah subuh itu. Kalau kita niatkan tahiyatul masjid, qobliyahnya nggak dapat. Enggak, Mas, yang kenapa? Kalau yang 2 rakaat itu yang saya datang ke masjid, terompah bilalnya masih ke negara sama Rasulullah karena melakukan hal tadi. Iya. Terompahnya ya? Iya. Itu syukrul wudu kalau terompah. Hah? Syukrul wudu. Syukrul wudu. Oh, subuh. Syukrul wudu beda itu. Ustaz, kalau kita lagi sholat fajar nih, kita baru 1 rakaat, terus udah kemarin komat, itu hukumnya. Nah, bagaimana kalau kita sholat sunnah, kemudian iqomah sudah dikumandangkan, ditegakkan. Nah, apa yang kita lakukan? Haruskah sholat sunnah itu diselesaikan ataukah dihentikan? Rasulullah pernah bersabda, tidak ada sholat setelah iqomah kecuali sholat fardu. Sekali lagi, tidak ada sholat sunnah setelah iqomah kecuali sholat fardu. Artinya dari hadis ini, jika kita sholat sunnah sedangkan iqomah sudah tegakkan, itu lebih baik sholatnya dihentikan. Walaupun baru 1 rakaat. Insya Allah sudah sampai, gitu. Sudah dapat insya Allah. Insya Allah sudah dapat pahala. Karena kan ada beberapa masjid itu ada yang nanti sholat tapi nggak ditungguin gitu. Iya, nggak ditunggu. Lebih baik itu, lebih baik kita hentikan. Kita mengejar keutamaan mendapatkan takbiratul ihram imam. Karena takbiratul ihram imam itu sangat istimewa sekali. Apalagi kalau kita bisa konsisten selama 40 hari, bisa rutin mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka kita akan terbebas dari 2 hal. Yang pertama, akan dibebaskan dari siksa api neraka. Yang kedua, akan dibebaskan dari sifat munafik. Itu takbiratul ihramnya tidak ketinggalan imam selama 40 hari 40 malam. Nah? Bukan.
5 waktu. Ya, 5 waktu. Kemudian sholat sunnah qobliyah subuh ini dikerjakan dengan ringan. Artinya tidak perlu membaca surat-surat yang panjang. Subuh ya? Qobliyah. Oh, iya. Qobliyahnya. Sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Hafsah. Kalau tadi Ummul Mukminin Aisyah, ini Ummul Mukminin Hafsah. Nah, artinya kalau kita dengar Ummul Mukminin itu tidak hanya Aisyah, bisa Hafsah, bisa Sauda, atau bisa Ummu Salamah atau yang lainnya, seperti itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzinu minal adzani li sholati subhi wa bada'a subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dengan ringan setelah muadzin selesai mengumandangkan azan salat subuh dan telah tampak fajar subuh sebelum iqamah dikumandangkan. Hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raka'ataini qabla sholati subhi hatta inni la aqulu hal qaraba bi ummil kitab hal qara'a bi ummil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai-sampai aku mengatakan, apakah beliau membaca Ummul Kitab? Dan dari Aisyah juga, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min sholatis subhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dengan ringan antara azan dan iqamah pada sholat subuh. Nah, artinya sholat sunnah fajar ini dikerjakan dengan ringan, dengan cepat. Cepat dalam artian tumakninah tetap didapatkan. Jangan sampai karena hadisnya ringan, cepat, tumakninah ditinggalkan. Tidak, tetapi walaupun ringan, cepat, tetapi tumakninah didapatkan. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada sholat yang tidak ada tumakninah di dalamnya. Tumakninahnya tenang, semuanya sesuai dengan yang dituntunkan. Seperti kalau rukuk ya benar-benar tulang punggung itu sampai lurus. Nah, seperti itu. Kalau sujud ya sampai semua 7 bagian tubuh menyentuh ke tanah. Dan membaca doa juga dengan tenang, seperti itu. Jangan sampai karena cepat lalu sholatnya seperti ayam yang sedang mematok makanan. Nah, itu tidak tumakninah namanya. Atau seperti sholatnya anak kecil. Nah, itu kebanyakan kan tidak tumakninah. Nah, itu hanya asal sholat. Nah, kalau orang dewasa walaupun ringan, tumakninah harus tetap dijaga. Kemudian bacaan-bacaan apa saja yang biasa dibaca oleh Rasulullah dalam sholat sunnah fajar ini. Nah, sebagai patokan, baca surat atau ayat apa yang kita baca dalam sholat sunnah fajar ini, agar kita tahu tentang kira-kira berapa panjangnya dan berapa pendeknya. Ada 3 hadis di sini. Yang pertama
itu membaca surat Al-Baqarah ayat 136 yang tadi dibaca qori di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai wa nahnu lahu muslimun. Nah, satu ayat itu dibaca di rakaat yang pertama. Di rakaat yang keduanya membaca surat Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qol. Nah, sampai bi anna muslimun, juga satu ayat. Itu hadis yang pertama. Qobliyah subuh. Nah, itu tadi pertama surat Al-Baqarah ayat 136, rakaat keduanya membaca surat Ali Imran ayat 52. Hadis yang kedua mengatakan, nah, yang dibaca yang pertama tetap surat Al-Baqarah 136. Rakaat yang keduanya membaca surat Ali Imran ayat yang terakhir atau ayat yang ke-200. Amalan hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang masyhur adalah yang ketiga, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, ini yang masyhur. Nah, itu sering saya tuh. Nah, Tiap ini itu saya. favorit. Nah, nggak apa-apa. Nah, maghrib atau qobliyah subuh itu hampir sama. Nah, jadi di hadis yang ketiga itu membaca rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, mari kita niatkan bacaan kita tidak mencari pendeknya, tidak mencari cepatnya, tapi kita niatkan mengikuti Rasulullah agar mendapat pahala lebih, seperti itu. Ya, Al-Fatihah doang, kalau bisa jangan, karena tidak ada contohnya, gitu kan. Walaupun dikatakan sah sholatnya, nah, walaupun baca Al-Fatihah doang dikatakan sah, tetapi ditambah sedikit agar pahalanya lebih banyak. Maka banyak ini. Kerjaan banyak. Nah, jangan ngebut-ngebut, tetap ya tadi kalau baca Quran itu harus tetap tenang, pelan, jangan terburu-buru. Apalagi Al-Fatihah itu dibaca ayat demi ayat. Kalau bisa sambil diselami maknanya, karena Al-Fatihah adalah dialog kita dengan Allah secara langsung. Ya, kalau belum bisa memaknai tentang dialog itu, ya minimal jangan terlalu terburu-buru lah, gitu. Walaupun Al-Fatihah ini adalah kita tidak ingat aja, pikiran melayang, mulut masih bisa fokus di Al-Fatihah, karena saking hafalnya kita. Kadang kita melamun, Al-Fatihah masih lancar sampai amin biasanya. Beda dengan surat yang lain. Seperti itu. Kemudian setelah sholat qobliyah subuh ini dikerjakan, Rasulullah terbiasa merebahkan badannya sejenak. Saya mah bablas. Bablas saya begini pernah. Bablas saya. Nah. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala shiqqihil aiman." Jika salah seorang di antara kalian usai mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia merebahkan badan di atas sisi bagian kanannya. Jadi sunnahnya ini setelah qobliyah subuh itu berbaring sejenak dengan
sisi badan sebelah kanan. Nah, seperti ini kurang lebih lah, ke kanan begini. Juga berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shiqqihil aiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat sunnah fajar 2 rakaat, beliau merebahkan badannya dengan miring ke kanan. Ini terkadang Rasul hanya merebahkan, ya terkadang malah sampai agak tertidur juga gitu kan. Tetapi bagi kita ini mungkin cukup berbaring sejenak, tidak perlu lama-lama, hanya beberapa detik cukup. Karena kalau kita lagi di rumah berbaring sampai 5 menit, ke masjid subuh udah selesai biasanya. Nah, karena ya kita tinggal di tempat yang sholat subuhnya kilat, bisa katakan cepat gitu kan. Terkadang saya jumpai di daerah kami itu subuh itu membaca surat-surat pendek, idza jaa nasrul falfat, sama yang kadang tabat syada gitu kan, itu pendek banget. Jadi kalau kita kelewat sebentar ya udah lewat, subuhnya pasti telat gitu kan. Nah inilah satu sunnah atau berarti cara tidur Rasulullah itu terbagi menjadi 3 biasanya. 1 setelah Isya merebahkan badan, kedua tadi sebelum subuh, yang ketiga adalah qoi lula, sejenak sebelum zuhur atau setelahnya. Sekitar tergantung sikon lah kalau Rasulullah biasanya gitu. Yang qoi itu 30 menit ya sebelum zuhur ya. 30 menit apa 2 jam sih? Sejenak gitu. Sejenak. 2 jam mah. 3 menit kali ya, kira ya? 30 menit ya? Sejenak ya, walau alam, kalau bisa belum tahu berapa menitnya, tapi tidur sejenak itu untuk menyehatkan badan. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah fajar. Mari sama-sama kita jaga sholat sunnah fajar ini, karena tadi salah satu keutamanya adalah lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Seperti itu. Sebelum kami akhiri, kami ingin sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian tentang satu amalan yang ringan yang bisa kita kerjakan semua, tetapi balasannya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jika para ikhwan akhwat sekalian keluar rumah, biasakan membaca doa. Minimal doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa yang akan kita dapatkan dari membaca doa ini? Rasulullah bersabda, "Idza kharajar rajulu min baitihi faqala Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah." Qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa bukita. Apabila seseorang dari kalian keluar dari rumahnya kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu diberi kecukupan, dan kamu diberi perlindungan. Jadi minimal kita akan mendapatkan
tadi petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Kemudian lanjutan hadisnya, fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin, ini setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi perlindungan. Jadi 4 hal akan kita dapatkan dari membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Diberi petunjuk, diberi kecukupan, diberi perlindungan, dan setan-setan tidak akan mengganggu. Itulah amalan ringan yang bisa kita kerjakan saat kita keluar rumah. Jadi jangan sepelekan doa ini. Bisa jadi orang-orang yang di dalam perjalanannya tersesat, bisa jadi dalam perjalanannya dia diganggu orang lain, kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, bisa jadi saat keluar dia tidak membaca doa ini, karena janji Allah kalau baca doa ini akan diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi perlindungan. Semoga dapat kita amalkan amalan ringan ini dalam kehidupan kita. Setiap kita keluar rumah kita baca doa ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.